Baik, tes suara Bapak bisa didengar? Bisa, Pak. Terima kasih, Patrick, yang Ya, Pak. sudah respon. Pak akan menjelaskan dari hal apa saja yang sering menjadi kelupaan ya adik-adik mahasiswa semua ya. Nah, ini ada 16 yang penting yang menjadi perhatian adik-adik semua. Apa itu? Oke, kita coba lihat ya, 16 hal yang harus menjadi perhatian adik-adik, dan ini harus ditelusuri ya dari skripsi yang ada sekarang atau yang adik-adik miliki sekarang. Ini koreksilah lebih dulu dengan memperhatikan 16 hal penting ini ya, karena tentunya kita ya adik-adik semua itu sudah menjalani dari seminar proposal. Nah, seminar yang ada itu, nah itu biasanya dijadikan sebagai skripsi kita. Biasanya seperti itu ya, tapi mungkin ada arahan-arahan dari dosen pada saat itu yang memberi advice atau saran kepada adik-adik semua, sehingga oh ini harus ada penambahan, oh ini harus diganti ya, sehingga itu akan dirombak ya, seperti itu. Nah, kalau itu pun terjadi, maka hal ini juga menjadi perhatian ya. Hasil perombakan-perombakan yang adik lakukan itu harus mengikuti ini. Nah, apa itu? Oke, kita coba geser. Yang pertama. Oh, ini gimana nih gesernya? Oh, ya, ini ya. Nah, yang pertama itu judul itu ditulis dalam bentuk ini ya, dalam bentuk kecil dan besar. Nah, ini tandanya apa? Maksudnya bahwa adik-adik dalam menyusun judul itu, katakanlah 3 baris, ini Bapak contoh, ya, atau 2 baris. Nah, itu baris yang pertama dari judul kita itu agak lebih pendek, ya. Katakan contoh pengaruh kepuasan kerja, kemudian lingkungan kerja ya terhadap kinerja karyawan. Nah, itu kan ada beberapa kata ya dari judul itu. Nah, tulislah pengaruh kepuasan kerja pendek. Nah, kemudian lingkungan kerja di bawahnya terhadap kinerja karyawan, misal begitu ya. Di baris kedua itu akan lebih panjang. Baris keduanya lebih panjang dari baris yang pertama. Nah, pada PT bla 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 baris ketiga, misal begitu ya. Nah, itu pendek lagi ya. Jadi gitu tuh gambarannya, yang untuk judul penulisannya seperti itu. Nah, perhatikan proposal yang kemarin yang diajukan atau itu yang akan kita jadikan skripsi kita sekarang dengan penulisan judul terlebih dahulu. Oke, bisa dipahami? Ya. Nah, kemudian yang kedua. Nah, ketika kita mencitasi ya, apakah itu di latar belakang kita akan coba menjelaskan sekilas ya dari pengertian kinerja atau dari pengertian tadi lingkungan kerja sesuai dengan variabel atau judul kita tadi pada bab 1 atau juga pada kajian teori ya pada bab 2. Nah, kita akan mensitasi. Mensitasi itu maksudnya akan mengutip ya dari pandangan orang lain. Nah, di sini penulisan kutipan tersebut itu boleh ditempatkan di awal kalimat atau awal katanya ya. Di awal kalimat ya, contoh kita akan mensitasi kinerja ya. Nah, menurut Soehardi 2019-13 kinerja adalah bla 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 bla. Nah, itu kan artinya Soehardi itu adalah di awal ya, di awal kalimat tersebut. Ya. Jadi citasi kalimat awal ya, maka penulisannya ini yang merah ini ya. Jadi menurut Soehardi spasi buka kurung 2019 di titik 2-nya didempet dengan angka 9 ya. Kemudian spasi lagi
13, ini 13 itu adalah halaman, tutup kurung, spasi kinerja adalah bla bla. Nah, penulisannya sedikit berbeda dengan kalau kita mensitasi di akhir dari kalimat pembahasan tersebut. Nah, contoh di akhir bagaimana? Kita akan menyelesaikan dulu. Kinerja adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh karyawan yang disuruh oleh perusahaan atau manajer bisnis seperti itu yang berorientasi kepada output atau hasil ya begitu yang dikerjakan. Nah, itu dikutipan dari mana? Dari Soehardi. Itu diletakkan di akhir kalimat tersebut. Ya, maka penulisan kutipannya tidak lagi seperti yang nomor 2. Nah, tetapi gini, ya, buka kurung Soehardi, spasi 2019.2, spasi 13, tutup kurung titik. Nah, kalau kita menggunakan Mendeley, maka hasil yang ini tidak bisa diganggu gugat ya, tidak bisa Bapak Oke, kalau gitu Bapak coba ngambil yang supaya nampak ya dari Bapak share screen dari ini aja. Ini nggak bisa Bapak terus saja dulu, sorry. Bapak ambil share screen dari PowerPoint aja. Tadi ambil share screen di situ ya. Bimbingan ini. Nah, ini bisa Bapak tampilkan. Oke, Bapak ulangi ya untuk kedua. Nah, ini jadi sedikit berbeda. Yang ini, sama juga ya, nggak bisa ya dibagaikan. Ini bisa nggak? Oh, ini bisa ya, berarti di sini aja. Sorry. Nah, nanti sedikit berbeda ya. Kalau untuk di awal, menurut Soehardi, maka buka kurungnya itu ada di tahun. Oke, ini perbedaannya ya. Nah, kalau di akhir kalimat, maka ini cara mensitasinya. Nah, ini kalau kita menggunakan Mendeley, ini sudah jadi langsung ya. Mendeley ya. Jadi Mendeley dia sudah langsung mengarahkan bentuknya seperti ini. Nah, artinya apa? Mendeley untuk penulisan skripsi itu membuat posisi seperti ini adalah penempatannya di akhir kalimat. Ya, bisa dipahami. Nah, adik-adik bisa juga menggunakan Mendeley, dia itu nanti akan menjadi seperti ini ya. Di Mendeley itu akan menjadi seperti ini langsung ya. Seperti yang di akhir tadi itu. Nah, ya seperti ini. Nah, tapi adik-adik kalau mendelaykan di awal kata ini, adik-adik terpaksa harus mengedit. Setelah hasil dari citasi tadi mendelay, dia akan menjadi seperti ini ya. Atau seperti ini, mendelay langsung ya, seperti ini dia jadi seperti ini. Maka karena di posisi di awal adik-adik harus mengedit ininya, adik-adik buang. Oke. Nah, lalu pindahkan di sini gitu. Ya, gitu. Nah, ini cara untuk disertasi. Pak, kalau gitu yang mana? Ya daripada adik-adik malas mengedit, maka taruh aja di akhir, ya gitu loh. Ya, itu maksud Bapak. Jadi adik-adik kalau malas mengedit dari Mendeley seperti ini repot ya, tapi adik-adik harus menempatkan posisi nama Soehardi ini di Mendeley-nya itu adalah di akhir, ya, begitu, ya. Nah, ini Bapak contohkan. Contoh. Nah, misal ya, kita membuat suatu tulisan ya. Oke, ini katakan kertas kerja kita bla 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 bla. Oke, kita reframe ya, reframe. Nah, kalau ada di Mendeley ya.
Ini mendeley, ini Bapak sudah ada mendeley ya. Nah, mendeley kita ini anggap di akhir ya. Kata-kata lagi banyak ya. Nah, kita mengambil kutipan ini di akhir maksud Bapak. Nah, ini kan seharusnya penulisannya seperti ini. Nanti akan jadi seperti ini. Suhardi tadi ya. Suhardi 2019 ya. Halaman berapa kalau ada halaman ya. Kalau nggak ada halaman dia 2019 aja gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, coba kita perhatikan. Mendeley. Oke, insert mendeley. Oh, sedikit lambat nih ya. Oke, kalau ada Suhardi, maka kita ketik Suhardi. Ya, nah ini banyak nih jurnal Bapak ya, itu. Oke, kita ambil ini. Anggap ini dari apa? Nah, dia akan membaca dan menulis langsung seperti ini. Ini kebetulan Suhardi dan Korolim ya. Nah, seperti ini. Nah, andai adik menulis di awal kata ini ya, seperti ini, menurut Suhardi. Nah, ini akan disitasi seperti ini. Ini ambil juga Suhardi, tapi yang ini ya. Nah, kalau seperti ini di awal, maksud Bapak, ini yang ini adik-adik harus mengeditnya terlebih lagi. Karena ini taruhnya di awal, kan sesuai dengan apa tadi. Oke, ini dibuang. Oke, dan pindahkan buka kurungnya di sini. Itu kan menambah pekerjaan lagi ya. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau seandainya oke edit, oke diedit, maka jadilah ini. Nah, jadi posisinya maksud Bapak, adik-adik kalau apa mendelik itu udah taruh aja di akhir, boleh ya, tapi seperti ini. Nah, tetapi ada juga yang apa bahasanya otomatis nanti akan jadi seni. Oh, kok di akhir semua kan nggak seni. Jadi ada juga sedangkan menurut Suhardi, ini nggak gitu kan bahasanya kan. Sedangkan kan dari Bapak kan menurut pandangan Suhardi kan ini akan lebih seperti ini ya. Nah ini kalau di awal maka adik-adik harus mengedit yang seperti Bapak jelaskan itu tadi. Suhardi ya tadi kan dia sudah mengetik mendeley, dia akan menjadikan seperti ini ya. Nah, tapi karena di awal adik-adik harus merubahnya seperti ini ya. Oke, bisa dipahami untuk permasalahan yang kedua. Oke, Bapak tinggalkan ini dan oke, kembali lagi ke apa ya? Ke berikutnya. Nah, yang ketiga, oke sudah tinggal pilih mau yang pertama cara mengkonsitasi atau mau yang kedua di akhir. Nah, ya yang berikutnya pastikan ya setelah tanda baca ya tanda baca itu kan ada titik, ada koma, ada titik koma, ada tanda tanya, ada tanda seru, misal begitu loh ya. Dan lain-lainnya dipastikan tidak didempet penulisannya ya. Nah, karena itu akan ketahuan nanti ya itu ada hal kesengajaan untuk mengecek dari turnitin agar lebih kecil, tidak dibenarkan ya, mendempet-dempetkan seperti itu ya. Sehingga haruslah dispasi. Nah, penulisan spasinya seperti apa? Seperti ini ya. Jadi pastikan titik koma di spasi. Nah, yaitu apa? Nih antara i dan koma. Ini kan dempet nih ya. Artinya tanda baca titik koma harus dispasi dan tidak dempet. Pastikan setelah tanda baca. Setelah tanda baca titik koma, ini setelah tanda baca koma titik 2 ya atau titik ini harus dispasi. Ini spasinya ya. Nah, tidak boleh setelah tanda baca ini titik 2 ini kita M-nya ini didempet. Itu nggak boleh ya. Nah, kemudian ini juga ya, ini setelah tanda koma ini didempet yang nggak boleh. Ini juga ya 13 sudah titik 2 ini didempet. Oh, nggak boleh. Harusnya apa? Setelah koma ini dispasi ya. Setelah titik 2 ini dispasi. Nah, setelah titik ini titik 2 ini di spasi ya gitu. Ini kayaknya
yang kadang mahasiswa copy paste semua, dia akan menjadi dempet-dempet gitu. Maka haruslah dilakukan ini ya, supaya nanti enggak lagi hal ini menjadi koreksi Bapak ya, sehingga memperlambat dari apa yang seharusnya Bapak membaca isi dari skripsi tersebut ya. Nah, tapi karena banyak yang tanda baca aja tidak beres, maka Bapak harus merevisi yang tanda baca ini ya. Kenapa? Kan nanti pada saat sidang si penguji akan melihat secara jelas sekali ya bahwa oh ini tanda baca aja sudah nggak beres ya, apalagi isinya ke dalamnya seperti itu ya. Jangan sampai terjadi begitu. Oke, dapat dipahami ya, dan tidak dempet ya. Lihat seperti penulisan poin 1 dan 2 ini ya. Oke, sampai 2 ya. Ini seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian pastikan pula bahwa mengakhiri tanda baca tersebut harus dempet. Mengakhiri ini tanda bacanya ya. Nah, seperti apa kita mengakhirinya? Dengan ini titik ya. Nah, titik maka dia harus dempet. Ya, titik harus dempet. Nah, koma ini harus dempet nih ya. Nah, ini koma ini harus dempet ya. Tidak spasi gini ya. Contoh ini ya, Suhardi ini di spasi. Nah, lalu yang ini justru didempet. Salah ya. Nah, lalu ini 19 ini justru di spasi. Dan ini justru didempet. Salah. Yang ini salah ya. Nah, tapi yang benar apa? Ya, ketika kita apa ini harus didempet. Tuh ya. Tuh. Jadi ini pastikan ya. Jadi tulisan seperti apa ini yang benar? Suhardi ini karena apa? Mengakhiri tanda baca tuh harus didempetkan ya. Di Suhardi dempet 19 9 ini ada nih 2 dempet dan ini titik di dempet. Jangan sampai penulisan seperti ini ya, Suhardi spasi ini justru dempet, ini salah ya. Nah, ini seharusnya apa? Didempet nih tapi di spasi, jangan kebalik-balik begini. Ini adalah salah ya. Pastikan ini di skripsi kita. Nah, kemudian yang ketujuh, apa? Setiap selesai pembahasan teori. Nah, dari pandangan para ahli, contoh ya teori kinerja, kita akan mendapat dari pandangan si A, si B, ya, si C, bisa begitu. Sudah selesai, minimal apa 3 pandangan ahli yang harus kita dapatkan di dalam satu variabel. Ya, ingat ya, 3 pandangan ahli ya di satu variabel. Kinerja, maka kita harus cari pandangannya 3. Ya, jangan itu aja, nama pandangan itu aja ya, tapi harus 3 pandangan. Nah, selesai dari 3 pandangan tadi yang membahas tentang kinerja, ada Suhardi bisa gitu ya, ada Saiful, katakanlah ada Kotler, nah atau ada siapa gitu ya. Nah, kita harus menyimpulkan ya. Jadi setiap selesai pembahasan teori dari pandangan para ahli itu minimal 3 tadi, maka paragraf di akhir dari variabel tersebut buat simpulannya. Ya, seperti apa simpulannya? Contoh, paragraf terakhir adalah berdasarkan pandangan para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan kinerja adalah bla 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 bla. Ya, itu ya. Kalau seandainya ada Turnitin yang terdeteksi, maka kita harus memparafrasekan. Seperti itu ya, seperti itu. Nah, memparafrasekan seperti apa? Pandangan yang merah-merah itu kita cari sinonimnya apa? Ya, sinonimnya apa? Itu yang kita ganti. Contoh gini, berdasarkan pandangan para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan kinerja adalah apa. Nah, maka adalah ini bisa kita parafrasekan dengan apa? Ialah kinerja merupakan, ya adalah itu bisa juga selain ialah merupakan, bisa begitulah. Nah, itu yang yang kita parafrasekan supaya apa? Turnitin kita kecil. Nah, ketimbang tadi apa? Membuat dengan parafrase seperti ini kebalik. Nah, ini tadi koma, ini jadi di spasi, dan ini jadi di gini.
Ya memang Turnitinnya kecil, tapi ini cara yang salah, keliru gitu ya. Kita memparafrasekan saja ya, kita jadikan seperti itu. Oke, sudah 7. Ini ada 16 berarti sekali lagi. Nah kemudian yang ke-8 apa? Nah, indikator. Nah, untuk item indikator. Jadi setiap dari variabel tadi, katakan kinerja, nah langsung ada indikator. Nah, minimal ada 2, yaitu teori dan indikator. Ini jangan sampai tinggal. Nah, adik-adik akan menjelaskan biar agak lebih keren, menjelaskanlah kriteria, misalnya ciri-ciri atau dimensi. Ya oke, silakan aja. Tapi jangan ketinggalan yang selain dari teori tadi, yang item yang berikutnya adalah indikator. Nah, indikator kinerja. Nah, langsung saja adik ponis, artinya pilih. Kalau adik katakan indikator-indikator, itu artinya banyak indikator kinerja yang adik jelaskan. Ada indikator menurut kinerja si A, ada indikator menurut si B, ada indikator si C, ya. Nah, itu nggak perlu lah, ya, menjelaskan indikator-indikator. Cukup langsung aja indikator yang kita jadikan ukuran. Nah, contoh tadi, nah jadi buat saja satu item ya, bahwa adapun indikator kinerja pada penelitian ini diambil menurut pandangan Suhardi 19 adalah sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5 ya, seperti itu. Dan dijelaskan pengertian dari indikator tadi. Nah, tujuannya apa dijelaskan? Ya, tujuannya supaya kita dapat membuat kuesionernya ya dari pernyataan indikator tadi. Tujuannya seperti itu ya. Nah, jangan sampai kita katakanlah contoh indikator motivasi pada penelitian ini adalah diambil menurut pandangan Abraham Maslow, misalnya. Yaitu dijelaskan. Nah, apa yang dimaksud dengan aktualisasi diri? Ya, itu langsung dijelaskan ya. Nah, apa dimaksud dengan sosial? Apa dimaksud dengan estam gitu ya. Jadi jangan sampai kita katakan physical need, kebutuhan fisik yang diutamakan ya, kemudian keamanan ya, kemudian sosial, kemudian keempat estem, yang kemudian yang kelima realisasi diri ya. Enggak itu saja, tapi kita akan menjelaskan indikator kita tadi yang kita ambil tadi dengan pengertiannya adalah apa ya itu. Nah, tujuannya itu adalah supaya apa? Supaya kita dapat membuat pernyataannya atau pertanyaannya untuk kuesioner kita. Ya. Jadi adapun indikator ini ya itu langsung aja, yaitu 1, 2, 3 bisa begitu ya. Nah, kemudian yang ke-9 apa? Yang sering itu adalah kepala tabel. Kepala tabel itu apa? Ini ya. Nomor, nama peneliti, judul peneliti, variabel, metode, hasil. Nah, ini adalah kepala tabel. Kepala tabel ini dibold ya, atau didobelkan maksudnya ya. Nah, itu. Jadi nama tabelnya ditulis di atas tabel tersebut, tabel 21. Nah, tabel 21 itu dibold dan penelitian terdahulu ini tidak bold. Ya, jangan dibuat semua ya, seperti itu. Jadi tabel 21-nya dibuat, yang dibuat adalah nomor, nama peneliti ini kepala tabelnya, dan sumber ya, sumber di bawahnya, sumbernya dibuat. Ya, dari mana ini didapatkan. Oke. Ya, nah, kemudian ke-10. Nah, untuk rumus kalau tadi kepala tabel itu ditulis di atas tabelnya ya, ini di atas tabel. Kalau untuk rumus itu ditulis di samping rumusnya. Ini ya, jangan sampai di atas. Nah, seperti ini ya, rumus 3.4 koefisien determinasi bisa gitu ya. Nah, maka ditulis di samping kanan ya. Ini. Jadi nama rumus di samping kanan. Nah, untuk gambar ditulis di bawah ya. Gambar 4.5. Ya, ditulis di bawahnya ya. Jadi gambar-gambar, jadi posisinya untuk tabel tadi di atas, untuk rumus di samping kanan, dan untuk gambar ini gambar adalah di bawah ya. Jadi grafik normalitas atau apa, ada gambar-gambar lain itu gambar 4.5 itu diurut
itu ditulis di bawah. Ya. Nah, untuk nomor 12. Untuk pengujian dari label, ya contoh ini, apa nih variabel kita? Itu adalah kepuasan konsumen. Ini contoh ya dari tabel 45. Nah, dependent variable kepuasan konsumen ini harus sudah punya nama. Nah, jangan nanti ditulis ini dependent variable apa total Y di sini ya. Itu nggak benar, itu berarti ini artinya ini bisa saja siapapun yang memiliki penelitian itu pasti ada total Y. Itu berarti bisa dimasukkan ke sini, ya tidak benar. Karena kita sudah memiliki nama dari masing variabel kita tadi, X1 itu apa, X2 itu apa, X3 itu apa, nah Y-nya apa, ya itu kan kita ganti ya. Jadi pada saat mengolah SPSS, ingat, sekali lagi Bapak katakan, pada saat mengolah SPSS, nah itu ada label, tulis nama label itu. Nah, di buku kita mempelajari atau di YouTube atau apa, itu dia mencantumkan total Y. Karena apa? Di masing-masing orang yang meneliti, yang dijelaskan itu kan beda-beda tuh variabelnya, sehingga dia akan menulis total Y, total X1, total X2, itu penjelasan dia di YouTube. Nah, tapi kalau kita sudah punya variabel, X2 kita apa, X3 kita apa, maka kita membuat dengan nama. Sehingga akan ada seperti ini, ya, dependent variable, kepuasan konsumen, artinya Y-nya adalah kepuasan konsumen. Oke ya, nomor 12. 13. Untuk pengujian validitas, reliabilitas, nah ingat nih, ini ya, menjadi ini jangan lupa di Bapak menggunakan 30 responden saja ya ini ya. Nih, di Bapak cukup menggunakan 30 responden saja. Jadi ingat ya, untuk validitas dan reliabilitas saja ya, dua ini ya, validitas dan reliabilitas ini dihitung cukup sebanyak 30 responden saja ya, tidak perlu sebanyak sampel ya, tidak perlu sebanyak sampel, di Bapak 30 responden saja ya. Nah, ini kadang-kadang salah ya. Kalau untuk orang lain ya biar, itu yang ini yang Bapak aja ya. Jadi beda apa beda insinyur beda dia mendesain rumahnya ya, ibaratnya seperti itu ya. Jadi Bapak mau 30 responden saja untuk validitas reliabilitas. Yang lain adalah sebanyak sampel ya. Kalau untuk uji lain, uji normalitas, heteroskedastisitas, kemudian uji T ya, sampai uji R square dan sebagainya, termasuk uji KS ya, Kosmonov-Smirnov, yaitu itu silakan sebanyak sampel ya. Tapi kalau untuk validitas dan reliabilitas itu cukup 30 responden saja. Baik, yang 14. Analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif ya, Bapak tidak ada di sini pernyataan X11, X12 tidak boleh gitu ya. Karena itu sudah punya nama ya. Seperti ini buat apa X11? Nah, itu perusahaan memberikan pelayanan sesuai dengan ini, seandainya pernyataan kita ya, kita buat. Nah, tuliskan ini gitu ya. Jadi ada pernyataannya. Apa pernyataannya? Jangan pernyataan X11, X12. Kalau itu ditulis, artinya apa? Adik-adik bisa terkena plagiat. Kenapa terkena? Karena semua dari mahasiswa sebelumnya itu adalah menulis X11, X12, X13. Nah, pasti akan ada sama. Nah, tapi kalau pernyataan yang kita buat, nah ini tentu tidak akan bakal sama ya. Karena pernyataan itu sesuai dengan indikatornya. Dan indikator dari masing-masing tentang kualitas pelayanan itu tentu pandangannya berbeda-beda yang diambil kan. Nah, jadi kemungkinan untuk sama, similarity-nya itu tentu tidak akan sama. Tujuannya itu ya. Jadi harus kita buat pernyataannya di sini. Jangan kita tulis X11, X12, X13, X14, Y1, Y2, Y3. Bisa begitu enggak ya? Tapi sudah ada pernyataannya apa. Oke. Dan yang terakhir ya, slide terakhir last one di penulisan nomor.
Nah, pemisahan nomor, ya ingat ya, terdiri dari angka, huruf, angka, huruf. Nah, cuman nanti akan membedakan apa gini. Nah, ketika yang pertama angka, kita contoh ya, seperti ini. Jenis-jenis tumbuhan yaitu nomor 1 tumbuhan berbiji 2, 2 tumbuhan berbiji 1. Nah, kemudian kita akan menjelaskan lagi seperti apa tumbuhan berbiji 2. Maka di bawah B, penulis di bawah B, jangan di bawah 1 ya. Tidak boleh di sini, tidak boleh ya. Atau ini tidak boleh juga di sini. Tidak boleh penomoran seperti ini ya. Tapi yang ini penomoran ini 1 itu nanti di bawah T ya. Nah, kemudian 1 ini di bawah M. Nah, sehingga nomor 1 ini nanti akan ada ketemu nomor 2 di sini ya. Ini nomor sama nomor. Gitu ya. Oke ya. Nah, kemudian ya, kita akan menjelaskan lagi nomor 1 ini, katakanlah tadi berbiji 1. Berbiji 2 ini seperti apa? Kita akan mencontohkan. Ada mangga, kemudian ada yang lainnya seperti itu ya. Nah, maka kita akan menjelaskan lagi A. Ya. Jadi angka titik A titik. Oke. Nah, kemudian di mangga ini kita akan mangga ada yang bernama apa? Mangga golek ya, kemudian mangga harum manis begitu. Nah, mangga golek ini terdiri dari apa? Ada lagi kita apa? Rasanya golek ada yang manis, ada yang asam begitu. Maka penjelasan A yang ini tidak di bawah ini ya, salah. Tapi karena dia bawah itu adalah di bawah M ini posisinya ya. Kemudian manis ini terdiri dari ada manis madu, kemudian manis tebu, bisa ini sama Bapak misalkan aja ya. Maka posisinya ini. Jadi maksudnya angka titik, kemudian huruf ya titik. Kemudian angka lagi tapi sudah buka kurung ya. Ketemu lagi di bawahnya kita menjelaskan nanti huruf lagi ya. Buka kurung. Kemudian kita menjelaskan lagi di bawah huruf buka kurung ini ada apa? Ada lagi penjelasan. Maka 1 angka lagi. Kalau seandainya ini ada kita mau menjelaskan lagi, ini kita tinggal buat lagi, yaitu apa? Huruf ya, A ya. Seperti gitu. Ya, jadi alurnya seperti ini ya. Baru nanti 2, mungkin nanti di sini ada B ya, seperti itu. B ya, B-nya di mana? B-nya di sini gitu ya. Apa berbiji 2, ini mangga. Jenis mangga, tadi berbiji 2, biji 1, oke, ini B-nya ya. B adalah mangga, kemudian tumbuh-tumbuhan yaitu berbiji 2 berbiji mangga, kemudian biji 2 lagi selain mangga apa ya, rambutan lah ya, rambutan bisa begitu ya. Ini masuk ke B. Jadi posisi B ini adalah sejajar dengan A ini gitu ya. Nah, kemudian M ini 1 ini mangga harum manisnya sejajar dengan A ini. Yang ini adalah sejajar dengan asam, bau asam ya. Nah, ini sejajar dengan ini ya, ini. Oke. Nah, ini cara penomoran ya. Jadi penomorannya seperti ini kalau seandainya kita memilah-milah atau membagi-bagi penomoran tersebut. Jadi tidak sembarangan ya memberi nomor, itu tentu ada ketentuannya ya, seperti ini. Ya, oke. Nah, kemudian 16 ya, pada bab 4 jangan lupa dengan hasil implikasi penelitian. Nah, tadi ini sudah dijelaskan oleh Bu Kaprodi ya, karena sebelumnya ini belum ada ya, tapi di kita sekarang sudah ada hasil implikasi penelitian. Dari penelitian kita tadi tidak hanya sekedar menentukan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kinerja, lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja. Nah, lalu implikasinya apa? Itu harus kita jelaskan.
Oke, dapat dipahami? Atau ada yang bertanya silakan. Nah, yang belum absen, coba angkat tangan, Bapak akan mengabsenkan. Suara Bapak bisa jelas terdengar? Halo? Jelas, Jelas Pak. terdengar, Pak. Jelas. Jelas ya, bisa dipahami ya. Oke, ini ada tambahan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan bisa ya dipahami. Ya, ini bisa dijadikan untuk koreksi yang sudah ada bab 1, bab 2, bab 3, atau kalau seandainya dirombak dari proposal kemarin, seminar proposal kemarin, mengikuti ini ya. 16 ini dulu. Ya, pertama judul. Nah, kemudian mensitasinya ini kalau enggak ya terpaksa diakhirkan aja ya. Di akhir kalimat saja mensitasinya. Ya, jangan ada kebalikan mendempetkan tanda baca ya, jangan kebalik. Jadi yang pertama harus didempet baru spasi. Jangan dispasi dulu baru dempet ya. Itu artinya nanti menjadi temuan ya, ketika dicek ulang Turnitinnya ya ternyata seperti ini diperlakukan, maka itu yang dianulir ya, artinya itu dibatalin ya universitas ketika didapatkan kecurangan seperti ini ya, jangan sampai terjadi ya pada diri kita untuk semester ini. Dan pastikan ya bahwa pengecekan Turnitin itu sekarang sudah di angka 25 ya, 25% ya. Nah, usahakan cepat selesai ya. Nah, cepat selesai kita harus sedikit berkorban. Karena apa? Memang kehidupan ini tidak lepas dari pilihan ya. Nah, kita memilih skripsi dulu, maka akan terabaikan mungkin kerja. Nah, oke, kita bisa mengambil kedua-duanya bisa. Banyak rekan-rekan atau kakak mahasiswa kita yang lain bisa sukses bekerja, sukses skripsi. Tapi apa? Harus kerja ekstra ya. Kalau seandainya kita pulang, katakanlah masuk pagi, pulang jam 5, maka mau tidak mau di semester ini harus kerja ekstra, ya tidur bisa saja lewat larut malam ya, untuk apa? Menyelesaikan dari revisi yang dosen pembimbing sampaikan. Ya mau tidak mau seperti itu ya. Ya minum kopi ya, minum vitamin ya, supaya apa? Kita bisa fit seperti itu ya. Karena kalau tidak, kita juga akan tidak tahan ya tiap hari selama 4 bulan katakanlah itu. Kita begadang ya, tidak bisa tahan kalau kita tidak asupkan dengan makanan yang bergizi seperti itu. Kenapa? Ini menguras waktu. Nah, belum lagi ini baru seandainya di bab 1, bab 2, bab 3. Nah, nanti pengelolaan SPSS-nya, kemudian juga kuesionernya yang lainnya itu. Nah, nanti kalau seandainya adik-adik tidak melakukan kuesioner dengan form office ya, ini bisa ditambahkan lagi di sini yang ke-17 ya, maka harus didokumentasikan ya. Oke, Bapak tambahin mumpung ingat. Copy paste, mumpung ingat di tadi berapa 16 ya, ke-17 dokumentasi ya, difoto ya, dokumentasi. Kalau seandainya melakukan tidak serang dengan form office pertanyaannya ya, atau Google Form ya, dokumentasi jika di penyebaran kuesioner secara langsung ya, didokumentasi. Jadi dokumentasi ya, foto ya. Jadi kita memakai masker. Kalau ada pertanyaan, kayaknya sudah pas ya. Kalau enggak ya selamat mengirimkan skripsi di sini ya. Bapak nanti akan sesuai menjelaskan di situ
Nanti Bapak komentari yang mana yang jangan sampai ada kesalahan ini ya. Bapak nggak mau lagi hal-hal yang seperti ini menjadi pembahasan Bapak. Langsung kalau ada Bapak menyerahkan aja, langsung Bapak kembaliin ya. Diusahakan ini dulu ya, sehingga Bapak akan konsentrasi membaca, apalagi yang mumpung lagi masih ingat di latar belakang, sorry ini tambah lagi 18. Pada latar belakang harus masing-masing variabel penelitian kita harus ada datanya. Ya ini nih ya. Berarti 18. Jangan tidak ada datanya ya. Berarti itu ngarang, bukan penelitian. Macam mana Pak maksudnya variabel kita? Oke, ya coba kita lihat. Contoh. Tadi nih. Judul skripsi kita tadi variabelnya apa? Skripsi 2001 Maret. Nah ini ya judul skripsi kita. Nah untuk Sonya Wulandari. Nah apa ininya variabelnya, yaitu disiplin kerja. Disiplin kerja 1, motivasi kerja 2, kinerja 3. Ya. Nah, ini harus ada di latar belakang ya. Yaitu apa datanya? Ya, yaitu tentang apa sih ini kinerja? Kinerja karyawan di PT OSI Elektronik Batam ini apa masalahnya? Ya, apakah selalu menurun atau menaik atau berfluktuatif? Nah itu ada datanya ya. Mintalah data di PT OSI Elektronik Batam tentang kinerja karyawan. Ya. Nah kinerja karyawannya apa? Nah tentu masing-masing perusahaan beda ya. Ada kinerjanya berdasarkan output, yaitu target dibanding dengan realisasi, sehingga hasilnya di bulan Januari menurun atau tercapai target atau apa. Ya. Nah minimal apa? Minimal absensi, bisa seperti itu. Ada absensi dari semua karyawan yang ada di PT OSI. Oke, itu 1 ya, ada di latar belakang. Ya. Nah akibat dari kinerja yang tadi penurun atau akibat dari kinerja PT OSI-nya elektronik tadi berfluktuatif, kenapa sih yang menyebabkan kinerja ini turun? Oke ya. Nah di sini si Sonya itu dia mengatakan bahwa tingkat disiplinnya. Ya. Nah tingkat disiplinnya ini gimana? Di mana dilihat tingkat disiplinnya? Oke, bisa saja tadi ada absen sering telat, ada absen alpa, ya, ada izin atau ada sakit. Nah, sehingga di sini dinyatakan tidak telat, masuk telat ya, atau pulang cepat. Nah, itu tingkat disiplin bisa gitu. Nah, harus ada selain tadi pola absen yang tadi dilengkapi dengan apa? Dengan izin, sakit, telat, pulang terlalu cepat, bisa begitu. Itu ada tingkat disiplin, itu ada datanya. Jadi data absensi tadi sudah ini menyangkut ya, minta sekaligus ya. Nah kemudian apa? Motivasi. Nah motivasi ini gimana Pak? Untuk mendapatkan data motivasi? Adakah di perusahaan tersebut merekap itu? Oh tidak ada Pak.
Nah, maka apa yang harus kita dapatkan data motivasi? Kita bisa mendapatkan data itu dengan hasil wawancara awal. Ya, jadi berdasarkan dari data yang didapat peneliti pada saat berkunjung ke PT OSI Elektronik Batam, terlihat bahwa kinerja karyawan mengalami berfluktuatif sebagaimana tabel 1 berikut. Nah, dilihat itu, ya, ada apa, ada tidak masuk, ada masuk, jumlah karyawannya berapa Januari, Februari, Maret sampai dengan sekarang, misal begitu ya. Kalau seandainya data tahun lalu sampai Desember sudah ada itu ya, karena sekarang kan bulan Maret ya. Jadi data Desember tahun 2020, Januari sampai Desember. Nah, berdasarkan tabel 1 di atas, dilihat bahwa tingkat kedisiplinan karyawan itu banyak yang absen. Yang terbanyak di absen adalah di bulan Juni, misal Juni ya. Kemudian yang banyak telat masuk di bulan Juli, bisa gitu. Kemudian yang banyak pulang cepat, karya pulang cepat di bulan itu akan terjelas ya di absensi tadi. Nah, kemudian itu yang menyebabkan kinerja karyawan PT OSI mengalami fluktuatif atau mulai penurunan tadi. Nah, hal lain, peneliti sudah mewawancarai ke beberapa manajer personalia dan juga manajer pemasaran atau manajer produksi. Sebutkan ya, itu Bapak nggak tahu. Bahwa karyawan tersebut motivasinya rendah. Ya, karena sudah setiap kali pertemuan disampaikan setiap minggu pada saat sebelum mereka melakukan pekerjaan ada meeting awal, pimpin selalu memberi motivasi, tapi tidak pernah didengar. Nah, informasi wawancara awal itu tadi itu dijelaskan ya di situ. Kalau tidak ada datanya, gitu ya. Jadi berdasarkan hasil wawancara beberapa orang karyawan, apakah itu manajer ataupun sapam atau silahkan ya. Nah, itu fotokan ya, fotokan. Itu ya. Ini harus ada di latar belakang ya, itu harus ada data ya. Nah, untuk sosial apa? Motivasi sama ya. Komunikasi. Nah, gimana Pak mencari komunikasi? Ya, komunikasi jelaskan ya bagaimana tingkat komunikasi antara pimpinan dengan karyawan ya. Apakah rutin atau apa ya. Kompensasi juga harus ada data kompensasi. Nah, oke ya, itu yang dapat Bapak jelaskan karena waktu juga sudah menunjukkan jam 16.48 ya di sini ya, 16.48 nampak ya, maka Bapak siap-siap ya. Jadi ada 18 ya, don't save. Hal yang menjadi perhatian kita ya 18, yaitu yang terakhir itu adalah pada latar belakang masing-masing variabel peneliti kita harus ada datanya ya. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, ini Bapak close. Baik, nggak ada? Kalau gitu Bapak izin pamit ya. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Salam kebaikan buat kita. Ya, sama-sama semua, sukses selalu, sehat semua. Semoga kita di sini dapat lulus ya dengan hasil maksimal, jangan sampai ada terindikasi penting yang digagalkan. Aduh, gimana itu ya. Baik, Bapak izin pamit, sampai ketemu di minggu depan. Selamat sore. Ciao. Selamat sore, Pak. You.